Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala khairil bariyah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat cerdas, semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan diwajibkannya berpuasa, intinya adalah la'allakum tattaqun. Dengan puasa di bulan Ramadan ini, kalau kita sukses, nanti insya Allah takwa kita akan meningkat. Rasulullah SAW menegaskan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menjalankan puasa ini dengan imanan, dengan dasar penuh keimanan kepada Allah, wahtisaban. Wahtisaban itu maknanya luas sekali, antara lain adalah mau memplanning supaya puasa ini tidak berjalan sia-sia. Ada kaidah mengatakan ma la yudraku kullu la yudraku kulluh. Andaikan apa yang ditawarkan di Ramadan itu tidak bisa kita dapatkan semuanya, maka jangan sampai ada satu pun yang tidak kita raih. Sahabat cerdas rahimakumullah, silakan dibuka di dalam surah Ad-Dhariyat ayat 17 dan 18. Di sana disebutkan bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di ayat 17-nya. Orang yang bertakwa itu mempunyai ciri kalau malam sedikit sekali tidurnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, cirinya wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang bertakwa itu mempunyai ciri-ciri kalau di waktu-waktu sahur mereka sibuk untuk beristighfar. Nah, apa kaitannya dengan masa pengembelengan puasa selama 1 bulan penuh ini? Kita perhatikan. Kalau bulan Ramadan tiba, kita begitu semangat mengikuti kegiatan di masjid, terutama tarawih. Nah, kalau kita bisa membiasakan 1 bulan penuh untuk ikut tarawih, tarawih itu sunnah. Dan yang wajib adalah sholat isya. Dengan sholat tarawih, otomatis kita sholat isya. Dan bukan hanya sekedar sholat isya, tetapi berjamaah. Maka inti bidikannya apa di situ? Dengan tarawih, kita otomatis sholat jamaah isya. Maka, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, minimal itu. Kita latih, kita biasakan 1 bulan penuh, diharapkan itu menjadi habitually, menjadi habit, menjadi apa itu? Kebiasaan kita yang melekat secara otomatis di bulan-bulan setelah Ramadan. Sehingga apa? Ciri-cirinya orang yang puasanya sukses. Tujuan puasa tadi apa? La'allakum tattaqun. Dan ciri-ciri orang yang puasanya sukses adalah yang jamaah isyanya semangat. 1. Syukur-syukur kalau kemudian nanti diikuti dengan tadarus. Berarti ada pembiasaan membaca Al-Quran 1 bulan penuh. Ayat 18-nya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri orang bertakwa itu kalau di waktu-waktu sahur mereka sibuk istighfar. Jadi kalau Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahur al barokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada barokah. Itu barokah di situ bukan hanya soal yang kita makan atau pelaksanaan makan sahurnya, bukan sejatinya. Bukan hanya itu. Sahur itu membiasakan kita bangun sebelum subuh untuk menyapa suasana yang paling indah. Dari kacamata kesehatan, waktu-waktu sahur itu polusi belum bertebaran. Yang kedua, Rasulullah SAW itu dilahirkan di waktu-waktu sahur. Yang ketiga, Rasulullah pulang Isra Mi'raj itu juga di waktu sahur. Sependek kata, waktu sahur itu merupakan waktu yang luar biasa. Dan kita dibiasakan 1 bulan penuh untuk bangun di waktu itu. Diharapkan supaya itu nanti menjadi karakter kita. Setelah Ramadan akan kita lakukan terus itu, bangun sebelum subuh itu. Jadi barokahnya itu bukan sekedar pelaksanaan makan sahurnya, tetapi kebiasaan untuk menyapa waktu sahur itu. Nah, kalau itu terbentuk, maka tujuan orang berpuasa
itu la'allakum tattaqun, dan ciri-ciri orang muttaqin wabil asharihum yastaghfirun. Jadi menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini minimal itu kita lakukan. Membiasakan diri kita untuk sholat berjamaah dan membiasakan diri kita untuk bangun sebelum subuh dan sekaligus jamaah subuh. Kalau bisa sebelum adzan dikumandangkan kita itu sudah ada di masjid. Poso Jawa itu lenguk-lenguk di masjid mendengarkan adzan. Karena adzan itu penting supaya diri kita ini enggak menjadi pribadi yang mokong. Saat ini banyak orang yang mokong, rajin menasehati orang lain tapi dirinya sendiri enggak bisa dinasehati. Maka harus kita buang itu. Nanti kita harus pandai menasehati diri kita. Bahasa Jawanya itu ngandani awake. Nah itu dari bahasa ngadani. Kata Rasulullah, wa idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih. Kalau engkau mendengarkan adzan dikumandangkan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Dan itu akan indah sekali kalau kita itu waktu subuh sudah berada di masjid menunggu adzan dikumandangkan. Begitu adzan dikumandangkan kita jawab. Nah itu mari menghidupkan malam-malam itu. Kalau bisa sholat tahajud keren, bisa hajat keren, bisa sholat taubah keren, sholat tasbih keren. Tapi minimal kalau seandainya itu masih sulit untuk kita biasakan, minimal mari kita bidik bangun sebelum subuh, yaitu waktu sahur. Semoga Allah pun menjadikan kita waja'alna minal muttaqin. Terima kasih. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.